Ya Rasulullah. Al-Majlis Al-Muwaffa Al-Thalathin wa qala radhiyallahu ta'ala anhu bukratan birribat sadisa asyara Jumadil akhir sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. Ya Tuba, betapa bahagianya, betapa senangnya liman i'tarafa lillahi azza wa jalla bi ni'amihi, betapa bahagianya orang yang mengakui mendapatkan kenikmatan dari Allah. Berbahagialah orang yang mau mengakui mendapat kenikmatan dari Allah. Wa adhafal kulla ilaih, dan semua apa saja yang dia dapatkan dari rezeki ini semuanya dia katakan ini dari Allah. Dapat duit dari Allah, dapat rumah Allah, dapat jodoh dijodohkan oleh Allah, dapat pekerjaan dikasih pekerjaan oleh Allah, disembuhkan dari penyakit disembuhkan oleh Allah. Alladzi yut'imuni wa yusqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yang ngasih makan aku adalah Allah, yang ngasih minum aku adalah Allah, ketika aku sakit menyembuhkan adalah Allah. Itu wa'adhafal kull ilaih, semuanya dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ara nafsahu wa asbabahu wa haulahu wa quwwatahu, dan dia meniadakan dirinya sendiri, wa asbabahu, dan segala upayanya, usahanya, kerja kerasnya, tidak pernah mengklaim aku dapat rezeki karena jerih payahku. Tidak pernah mengatakan aku dapat rezeki karena memutar otakku. Wa asbabahu wa haulahu, dan tidak pernah mengatakan ketika apapun karena ini adalah dari modalku sendiri. Wa quwwatahu, dan dari kekuatanku ini adalah karena kepintaranku, ini adalah karena pengalamanku. Kentut semuanya itu, semuanya adalah dari Allah subhanahu itu. Berbahagialah orang yang sudah mampu pengakuan dirinya seperti itu, sehingga tidak pernah orang itu merasakan bangga dengan kemampuannya. Semuanya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ajaran semacam ini masih belum bisa diterima oleh kebanyakan umat Islam. Tetap mengatakannya ini jerih payahku, aku berubah karena aku yang merubah. Sampai kiainya bilang kepada santrinya, kamu bisa jadi orang benar gara-gara aku, ya karena aku yang mendidik kamu. Kalau bukan aku yang mendidik, belum tentu kamu jadi orang benar. Pernah dengar begitu nggak? Kari kiainya benar beli. Orang kaya juga sama, mengatakan kepada panitia masjid, kalau saya tidak ada nggak mungkin bisa dijadi. Saya nyumbangnya nggak kepalang tanggung 500 juta koplok. Ini ucapan seperti itu sehari-hari. Itu ucapan-ucapan Tuhan semuanya. Mereka tidak mengatakan Tuhan, tapi ucapannya kayak ucapan Tuhan. Ya betul, melebihi.
Al-aqilu, orang yang berpikiran cerdas, alladzi la yahsabu 'ala Allah 'azza wa jalla amalan, tidak pernah hitung-hitungan dengan Allah. Kalau dia beramal apapun nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah ngitung ganjaran. Baru-baru ganjaran diterima aja untung. Iya. Kalau ditolak gimana? Sakit ya. Nggak pernah hitung-hitungan. Udah mulai hari ini udah jangan pernah ngitung ganjaran. Orang kalau semakin banyak ngitung ganjaran semakin goblok otaknya. Sebab ganjaran itu sendiri materinya nggak jelas, sangat abstrak ganjarannya dan tidak bisa dimengerti. Tapi kalau langsung sorga mungkin bisa lebih jelas, ya kan? Udah sorga, bidadari yang cantik-cantik, yang perawan-perawan, 17 nights, masih molek-molek, masih murni, yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia, perawan ting-ting semuanya, masih jelas itu daripada ganjaran mah. Betul nggak? Ya udah kita aja. Dan saya kan tidak pernah cerita surganya, saya belum pernah masuk surga. Saya belum pernah masuk surga, entah masuk tak enggak nih. Apa pasti udah masuk? Enggak dong. Surganya siapa lagi? Wala yatlubu minhu jazaan, dan tidak pernah menuntut pahala, menuntut bayaran, menuntut upah. Bekerja saja. Fi jami'il ahwal, dalam segala hal, baik sembayangnya, baik puasanya, baik sodakohnya, baik apapun yang dilakukan untuk kepentingan umat, semua tidak pernah minta imbalan apapun. Ya, I do everything just for you because I love you. Itu aja. I do it for you because I love you. Setuju? Ya. Wailak koplok. Tadi betapa bahagianya, sekarang tinggal koplok. Anta ta'budullah, engkau mengabdi kepada Allah. Ta'budu, mengabdi, jangan menyembah ya, mengabdi. Allah bukan sesembahan. Allah, engkau mengabdi kepada Allah bi ghairi ilmin, tapi tanpa dilandasi dengan keilmuan. Wong menggawe ki sing penting asal oyeng. Bekerja tapi asal bergerak, nggak jelas tuh. Nggak ada pengetahuan, yang nggak ada ilmunya, tanpa tidak mendapatkan informasi sama sekali, asal kerja bila ilmin. Wa tazhadu bi ghairi ilmin, mengamalkan sikap zuhud juga tanpa ilmu, nggak jelas. Wa ta'khudud dunya bi ghairi ilmin, mencari dunia juga enggak ada ilmu. Dagangan geblok hanya laku 2, satu harganya 500 perak. Tanpa ilmu sih, dicicipin gebloknya enggak enak sih. Iya, buka restoran enggak laku karena rasanya nggak karu-karuan, tanpa ilmu. Ngerias pengantin kayak berokan hasilnya. Iya, sampai ngajar ngaji ya anak didiknya nggak ada yang pinter, goblok semua. Tanpa ilmu sih. Ini kan banyak terjadi di sekitar kita.
Dzalika hijabun fi hijabin. Engkau itu terhijab berlapis-lapis. Iya. Maktun fi maktin. Ya, kamu tidak disukai, dibencinya luar biasa. Dibenci dalam kebencian. La tumayyizul khaira minasyari, enggak tahu, tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. La tufarriqu baina ma huwa laka wa ma huwa 'alaika, tidak mana hakmu dan mana kewajibanmu. Tidak tahu mana hakmu mana kewajibanmu. Kadang-kadang bukan tidak tahu. Memang aneh manusia ini, yang diingat-ingat selalu haknya, kewajibannya lupa. Betul enggak? Menurut mana hakku, kewajiban kamu laksanakan enggak? Tiap bulan nuntut gaji, tapi tiap hari masuknya datangnya terlambat. Betul enggak? Satu hari kerjanya hanya 2 jam kok. Yang lainnya buat shopping, buat main catur, sama ngopi. Betul enggak? Saja mungkir. Masa kerja sehari 8 jam hanya menghasilkan buat surat buku nikah 1, ngisi buku nikah 1 hasil. Pemborosan kan. Tapi tiap tahun mentang naik gaji ya. Ya. Ma ta'rifu sadiqaka min aduwika. Juga engkau tidak bisa membedakan, tidak tahu mana temanmu mana musuhmu. Yang temanmu kau musuh, yang musuhmu kau sayangi. Sehari-hari begini. Pengikut yang setia kau sia-siakan, orang munafik yang kamu ikuti sehari-hari. Kita selalu salah paham terus. Ini ngomong realita ini. Berulang-ulang saya katakan, temanmu yang setia itu tunggu saatnya, pada saat engkau sedang dalam keadaan susah, sedang jatuh, dan dia tetap bersamamu, itulah teman setiamu. Kau rawat dia baik-baik, jangan kau sia-siakan. Bangga. Kebanyakan teman ini seperti bayang-bayangmu. Ketika engkau ditimpa sinar matahari, kemana saja kamu pergi, ngintil kan? Betul nggak? Sampai begitu kamu masuk kamar gelap, pergi nggak bayang-bayangmu? Itulah temanmu seperti itu. Kalau lagi peteng pada lungak kan kah? Ngerti? Betul nggak? Makanya tolong untuk memperhatikan siapa orang setia. Tunggu pada saat engkau sedang dalam keadaan jatuh. Kalau dia tetap bersamamu, itulah teman setiamu. Istri juga sama. Ada istri yang kalau senang saja, iya memanja-manjakan, ya kan? Sayangku, kasihku. Selagi banyak uang. Kalau nggak ada uang, langsung minta cerai. Tapi juga banyak perempuan yang betul-betul sejati. Sampai suami sedang jatuh usaha, ya buat makannya susah. Maksudnya jujur-jujur aja, Neng, usaha saya bangkrut semuanya. Saya dulu mengawini kamu untuk saya ajak bahagia, tetapi ternyata di luar dugaan usaha kita bangkrut. Saya tidak mau mengajak kamu sengsara bersamaku. Kalau engkau pulang, kuantarkan lagi ke rumahmu. Apa bilangnya? Wahai kakanda, apa artinya hidup ini tanpa dirimu? Aku akan selalu di sampingmu, sekalipun di bawah jembatan sekalipun. Malah justru
Istilah semacam ini membangkitkan semangat yang luar biasa. Masih ada nggak perempuan yang begitu? Ada masih? Ada, masih ada. Ada. Percaya ada. Ada, masih ada. Ya itulah membedakan saudara dengan teman. Mana yang setia? Belum tentu saudara sendiri. Bapak mati bertengkar betul warisan. Malah teman kamu yang membantu kamu segala-galanya. Kadang-kadang belum pernah kamu kenal dulu kok. Betul nggak? Baru ketemu sekali langsung dia bantu. Itulah persoalannya. Itu. Jadi ini kita tidak sadar. Ini kita jadi goblok namanya. Iya. Kullu dzalika li jahlika bi hukmillahi azza wa jalla. Itu semuanya disebabkan karena kebodohanmu, karena kamu tidak mengerti dengan hukum Allah, tidak mengerti dengan undang-undang alam yang diciptakan oleh Allah ini, enggak paham. Iya. Tidak mau belajar sesuai dengan angan-angannya sendiri aja. Ya, ini semuanya pembelajaran Allah itu ya dari semua kehidupan yang kau jalani, cobalah dijadikan pelajaran semua. Berhasil ya pelajaran, gagal ya pelajaran. Iya dong. Jadi artinya ya belajar hidup ini. Belajar dari hidup ini berbeda belajar di sekolah. Orang yang belajar dalam kehidupan berbeda dengan orang belajar dalam sekolah. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu baru terakhir diuji, paham nggak? Kalau kehidupan diuji dulu setelah itu baru pelajaran, Pak. Paham nggak? Jadi ketika kamu jatuh, usaha gagal segala macam, itu adalah pelajaran dari Allah. Ya diuji dulu, disitulah Allah ngasih pelajaran. Makanya sampai sekarang kita sepakat pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Jadi kalau nganggap sudutan jangan nangis dong. Iya, ngapain? Bukan saya yang goblok. Saya yang mending goblok. Iya, ya Allah ya Rabb. Belajar tasawuf itu bukan belajar goblok, belajar cerdas. Dikiranya tasawuf itu malas, itu nggak paham. Mana dong orang sufi itu orang yang tidak pernah mengenal putus asa. Jatuh lagi, bangkit lagi, karena dia yakin Allah sangat baik. Oke? Jadi selagi engkau itu setiap terjatuh kamu bangkit lagi. Kalau kamu masih tetap bangkit terus setiap jatuh, jangan takut. Kamu akan menghadapi kegagalan. Kamu tidak pernah gagal berarti. Paham? Paham? Orang gagal itu orang yang sudah putus asa. Sudah tidak percaya lagi Allah akan memberikan rezeki di saat yang akan datang. Akhirnya beli begon. Untuk apa? Ya, minum begon, matinya beli, cacatnya seumur urip. Itulah. Wa tarkuka li khidmatis syuyukhi, dan sebabnya kebodohanmu karena engkau tidak belajar dari undang-undang alam yang ditetapkan Allah sebagai putusan-putusan Allah. Dan yang keduanya, kamu meninggalkan guru pembimbingmu. Nah, di sini yang menjadi meninggalkan guru pembimbing ini seringkali dialami. Saya sudah bilang, kamu masih piyi. Piyi itu burung yang masih muda sekali, belum keluar sayapnya. Ya sudah, tenang di sini, kususui setiap saat. Jangan dulu mencoba loncat-loncatan, nanti kamu jatuh.
Paham? Dia beranggapan sudah bisa terbang sendiri. Kadang gak pakai sakal bismillah kogone kabeh ilmu niki. Merasanya sudah menguasai segala bidang ilmu. Udah tahu modalnya lah Bu ya Mas. Meniko keterga paham. Ya oke. Akhirnya dia terbang sendiri. Berlagak seperti sudah menjadi alimul alama, sembar sembur kayak ulah dumung. Ngerti ulah dumung? Iya. Ya karena sayapnya belum kuat dia terbang ya jatuh. Begitu jatuh diambil oleh anak-anak, diikat kakinya sama benang, diabur-aburakan. Itulah nasib orang yang meninggalkan guru, menjadi mainan anak-anak, menjadi lelucon. Paham kan? Iya. Ini banyak sekali. Dulunya dia berguru, merasa pintar dia pergi, bikin perguruan sendiri. Akhirnya apa? Nipu orang akhirnya. Iya kan? Apakah itu cari melah delima, apakah sangling babi, apakah itu pedang samurai, pering petuk, menggandakan uang, cari harta karun, ya kan? Betul nggak? Ngaku nabi lagi, aduh. Itu makanya seorang syekh pun dia tahu kalau kamu memang sudah waktunya terbang, pasti kamu diterbangkan kok. Paham nggak? Dan enggak jangan lawan nih wong tua. Iya itu dia. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Yaitu siapa? Syuyukhul amal wa syuyukhul ilm. Guru-guru yang memang minal amilin, guru-guru yang minal ulama, al ulama ul amilun, yang berilmu dan beramal, bukan syekh yang bisa ngomongnya saja. Dia teori saja tapi bukan pelaku. Banyak guru teori tapi bukan pelaku, paham? Nun? Ya sekarang seorang orientalis ilmu tentang sufi mungkin lebih lengkap mereka orientalis pada kamu kok. Paham nggak? Banyak buku-buku tasawuf ditulis oleh orientalis lebih jelas, gamblang, mendetail. Ya tapi mereka tidak melakukannya kok. Hanya sebagai ilmu. Paham nggak? Itu sebagai ilmu, ya silakan aja ilmu nggak apa-apa. Salah juga enggak. Perlu dibaca bagus. Enggak salah. Saya tidak menyalahkan orang membaca karya-karya orang-orang di luar orang Islam, silakan. Nggak masalah. Injil mau dibaca silakan, nggak ada urusan kok. Betul nggak? Memang nggak boleh baca kitab agama lain. Ya boleh. Nah kalau yang benar diambil nggak? Ya diambil dong. Ya, oke. Nanti yadullunaka alal haqqi azza wa jalla. Nanti dia yang membimbing kamu kepada Allah, yang akan menuntun kamu. Ya. Dengan memberikan latihan-latihan, membimbing kamu ya dengan segala macam lah metodologinya. Memang macam-macam, tergantung guru macam-macamnya. Kalau saya kan bukan mursyid. Sang mursyid ini umumnya gitu yang saya ketahui itu langsung melakukan exercise, latihan-latihan dengan auratnya, dengan pikirannya, dengan puasanya, kan begitu semuanya bagus. Nah saya lebih melihat lebih efisien kita dikasih pembekalan keilmuan dulu, ya artinya pemahaman dulu.
secara rasional, sehingga nanti ketika kita membimbing kamu akan mudah. Kalau kamunya belum melek, masih picek, bagaimana sandungturnya? Gitu. Di peta beli bisa baca, tudeng-tudeng beli katon gini. Enggak. Iya. Jadi karena pemahaman aja dulu. Belum paham nanya lagi terus sampai semampunya, sampai pahamnya. Kan gitu. Gitu. Jadi ya artinya selalu seperti itu. Nah, adapun tujuan-tujuan tertentu untuk punya tujuan pengen lancar rezeki, ya, tujuan pengen dapat istri, tujuan pengen punya anak, tujuan naik pangkat, itu tujuan-tujuan dunia ini, ya silakan saja, saya kasih amalannya ini, begitu aja, ya kan. Tetapi yang namanya murid itu murid tidak usah mencari mursyid, sang mursyidlah sebetulnya yang mencari murid itu. Paham? Kalau kamu nggak layak, mana mungkin? Kiai pengen belajar, udah nggak ada waktu sekarang. Terus balik ke Iya, akan tinggalkan. Dan itu banyak sekali dalam kisah-kisah para aulia itu, murid itu ditinggalkan, ya memang nggak layak. Iya kan? Gitu. Jadi ya Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri kan mencari, ada salah satu formasi dalam perwalian abdalnya itu, ada satu orang yang kurang satu dalam formasi birokrasi perwalian itu. Dia mencari di kalangan para ulama, nggak ada. Nemunya ada seorang anak muda, agamanya Kristiani. Dia yang dibina kok. Iya. Karena ininya benar gitu, ininya, iya. Pernah kan dengar situ kan? Pernah dengar nggak? Iya gitu. Dia mencari kok. Iya. Jadi artinya sebelum Anda dibimbing oleh seorang mursyid, ya cobalah pemahaman aja dulu yang benar, kan gitu. Mungkin proses internal dalam diri kamu sendiri mencari kebenaran. Nanti juga suatu ketika Allah hendak memperkenalkan dirimu, ya Allah juga akan memberikan kesempatan kamu kenal dengan orang yang sudah kenal dengan Allah kok. Ya secara kebetulan, ya mana saya terserah. Itu maksudnya. Itu. Ya dulu nakalal haqqi azza wa jalla. Al qaulu awalan wal amalu tsaniyan. Pertama dikatakan, dan wal amal tsaniyan, dan kedua dilaksanakan. Saya ingin mengatakan mungkin lebih mendetail dari sini. Sebelum dikatakan, itu konsep sudah terbangun dulu dalam wilayah imajinasi kita. Sebelum kita berkata, kalimat itu sudah tersusun dalam imajinasi kita. Bangunan ini sebelum terjadi itu sudah terjadi dalam imajinasi saya. Betul nggak? Hotel Indonesia sebelum kita lihat itu dicipta dulu dalam imajinasi arsiteknya. Ya kan? Nah lalu itu baru dikatakan, dikomunikasikan, apakah dengan ucapan atau dengan gambar atau dengan dibicarakan dalam briefing, dalam rapat pertemuan, menghitung segala macam kan gitu, menghitung biayanya dan sebagainya. Nah baru setelah itu ketiganya baru dilakukan. Setelah dilakukan barulah menjadi materi, benda, bangunan dan sebagainya. Nah proses kejadian alam ini bagaimana? Sama, Allah juga pertama kali innama amruhu idza arada syai'an. Pertama adanya iradah Allah, muncul dalam iradah Allah, ingin mencipta par-rahmat. Nah setelah mencipta par-rahmat lalu diucapkan innama amruhu idza arada
ayakula, akan dikatakan dulu. Begitu Allah mengatakan, maka terjadilah qauluhul haqqu. Allah kalau berbicara, berkata, hak terjadi, terwujud. Kalau kata para fuqaha, makhluk ini adalah kalimatullah. Isa bin Maryam huwa min kalimatihi, kalimatullah. Dan kalau kita menghitung kalimatullah, lautan sekeringnya pun tidak akan habis. Kalimatullah, bukan kalimat kata ya. Kalimatullah artinya perkataan Tuhan, yaitu makhluk. Kita ini kalimat Allah semuanya. Kenapa? Keluar dari qauluhul haq. Nah, sesuatu terjadi itu dengan ungkapan kun. Kata para ulama mengatakan bahwa makhluk ini adalah terletak ma bainal kafi wan nuni. Kun, terjadi, fayakun. Paham? Bainal kafi wan nun. Saya ingin menyampaikan antara kaf dan nun ada jeda waktu enggak? Ada 1 detik. Kun, ada 1 detik. Ada setengah detik. Oke. Ini 1 detik antara kaf dan nun itu ada space, ada ruang. Jadi sebenarnya apa? Ya sebelum kaf, sebelum kun sudah jadi dulu, tidak ada jeda waktu. Pada detik yang sama terjadi. Begitu udah jadi dulu. Sebab kalau antara kaf dan nun itu 1 detik saja. Kalau seandainya Anda bisa membuat pesawat udara yang kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, 1 detik itu Anda bisa menempuh jarak 300.000 kilometer. Sama saja dengan mengelilingi bumi 7,5 kali. 1 detik itu. Berarti antara kaf dan nun ada ruangan yang sangat luas sekali. Jadi bagi saya sebelum kaf dan sebelum nun sudah terjadi. Wes paham? Paham beli? Ya wes. Paham ya syukur, beli paham ya syukur. Iya. Iya. Wabihi, dan dengan cara itulah, dengan mengamalkan ilmu yang telah kau dapatkan itulah tasilu ilal haqqi, baru engkau nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ilmunya saja, tapi juga dengan implementasinya dalam bentuk perilakumu sehari-hari itu. Wa ma wasala man wasala illa bil ilmi waz zuhdi fid dunya wal i'rad anha. Jadi siapapun yang sudah yang sudah sampai kepada Allah itu tidak mungkin akan sampai kecuali melalui jalur bil ilmi, keilmuan, waz zuhud, dan sikap pola hidup sederhana. Zuhud ini diterjemahkannya pola hidup sederhana. Kanjeng Nabi zuhud itu bukan kanjeng Nabi hidupnya melarat, tidak. Mana mungkin kepala negara melarat ngaco ngomong. Duit banyak, tapi dia pakai seefisien mungkin dan tidak ada yang tidak tepat sasaran semuanya. Itu namanya zuhud. Paham enggak? Jadi pola hidup sederhana. Seperti kamu sekarang masih muda, mulutnya masih mulut muda, giginya masih utuh, makan apa enak, pakai sambal enak, pakai apalagi sayur asam enak. Ya sudah, selagi masih doyan tempe, ya sudah pakai tempe aja dulu, nggak perlu pakai sate kok. Ya satenya seminggu sekali lah gitu. Jangan tiap hari makan sate-satean. Bukan sate beneran. Iya. Ya, az-zuhud itu satu dengan keilmuan, dan yang kedua waz-zuhdi, dan dengan pola hidup zuhud fid dunya, di dunia ini.
tidak terlalu ngoyo, artinya itu tidak rakus, tidak serakah, siap menerima apapun adanya, dan tidak ada keluh kesah. Ya sudah, hari ini ada tempe, sudah selesaikan tempe. Iya. Memang adanya tempe itu gimana? Ya sudah, kita makan tempe, alhamdulillah. Ya, jangan dikira orang makan pakai tempe nggak enak. Siapa bilang? Persyaratan makan tempe enak, yang penting matamu melihat tempe, tanganmu memegang tempe, gigimu menggigit tempe, tenggorokanmu menelan tempe, pikiranmu mikirin tempe, enak. Alhamdulillah. Yang menyebabkan kamu makan tempe sambil menitikan air mata karena matamu melihat tempe, pikiranmu melihat sate. Ngayal. Wis paham? Tersiksa enggak lelaki ketika memeluk istrinya tapi pikirannya cewek yang lain? Ayo ngaku boleh, enak boleh. Tersiksa. Nah, aduh, rabi kita boleh sak teman. Sakit. Sejak itu kamu tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Padahal istrimu yang dalam pelukanmu itulah berlian yang sesungguhnya. Dia berikan segala-galanya untuk membahagiakan dirimu. Paham? Iya. Angel. Iya. Wal i'rad anha, dan berpaling dari dunia. Berpaling itu melengos, beli butuh, ya kan? Enggak ambisius banget lah ya. Apa sih? Mobil lah, apapun juga hakikatnya mobil itu kaleng kok. Apa sih hebatnya kaleng? Iya. Ayu setan kian 20 tahun mah payot blesak. Oke, pugu. Ya kan gitu. Artinya dia tidak memberikan harga yang mahal terhadap dunia ini. Dia berpaling, artinya ya bukan benci ya, tapi artinya tidak mengabaikan dunia ini. Tapi bil qalbi wal qalibi, dengan jiwa dan raga. Raganya ya nggak pakai kalung gelang keroncong sampai sikut, nggak pakai kalung yang sebesar tambang juga enggak, ya kan? Ya kalau gelang keroncong ya satu lah buat pantes-pantes. Kenot ya barangkali lah 1 karat lah, jangan yang 15 karat yang masih mending sekarat baik. Iya, sekedar tempat hasil ya, wal qalbi, dan hatinya juga sama, bil qalbi wal qalib, lahir batin, dengan jiwa dan raganya memang dia tidak mencintai dunia. Iya. Al mutazahidu yukhrijud dunya min yadihi. Mutazahid, mutazahid, orang yang berpura-pura zuhud, berlaga zuhud. Yukhrijud dunya min yadihi, dia keluarkan dunia dari tangannya. Semuanya dikeluarkan, dipakai, dibelanjakan semuanya. Itu baru masih belajar zuhud. Semuanya dihabisin semuanya. Tidak punya tabungan, tidak punya deposito, udah habisin semuanya. Hanya dikeluarkan dari kantongnya, dari tangannya, dari itu mutazahid namanya. Tetapi orang yang benar-benar zuhud itu namanya az-zahid. Wazahidu al-mutahaqqiqu, yang benar-benar zahid,
bukan mutazahid ya. Fi zuhdihi, dalam zuhudnya benar-benar, yukhrijuha, dunia dikeluarkan semua, min qalbihi, dari hatinya, bukan dari tangannya tapi dari hatinya. Artinya bisa saja orang itu miskin, tidak punya apa-apa, tapi hatinya tidak zuhud. Paham? Zuhud itu bukan miskin. Banyak orang miskin tidak zuhud, banyak orang zuhud tapi tidak miskin. Nabi Sulaiman zuhud enggak? Miskin enggak? Enggak. Jadi jangan orang itu miskin lalu kamu sanjung, waduh zuhud banget. Bukan zuhud, itu mah namanya melarat. Kalau dia punya kesempatan bisa kaya, dia pengen kaya kok. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya mau cerita lagi. Barangkali saya sudah pernah cerita berulang-ulang, tapi ini kesempatannya saya ceritakan ulang lagi. Seorang murid ya, setelah belajar sekian puluh tahun kepada seorang mursyid, lalu akhirnya dia ingin melanjutkan kepada mursyid yang lain. Ya. Mursyidnya ini adalah orang zuhud. Artinya betul-betul tidak punya apa-apa, tinggalnya di pinggir pantai, di pinggir laut, rumahnya gubuk, usahanya hanya menjala. Jala, apa bahasa jaring? Bukan jaring majal, yang dilempar tuh namanya jala. Hah? Derap atau. Dan hasil tangkapan ikan, berapapun dapat ikannya, dia ambil sebutuhnya dia hari itu, sisanya dibagikan. Hebat nggak? Luar biasa. Nggak pernah menyimpan ikan. Dapat 2, 1 buat sendiri, 1 bagikan orang. Dapat 20, diambilnya 1, nulis bagikan. Hanya cumanya. Nah, dengan seizin mursyid ini, sang murid mencari guru yang lain. Atas rekomendasi dari gurunya, silakan datang ke Baghdad, namanya Syekh Abdullah. Begitu dia sampai, dia bilang bahwa dia mencari nama Abdullah itu dari desa ke desa, gak ketemu, gak ada. Hanya satu Abdullah itu se-Baghdad itu rumahnya kayak istana. Mana mungkin waliullah rumahnya kayak istana? Bukan mulia Abdullah ini, Abdullah yang zahid tuh gitu, yang nggak ada. Tapi akhirnya dia kalau memang nggak ada lagi, penasaran, ditunggu juga sampai sore. Sore ternyata datang Kiai Abdullahnya itu pakai kuda kencana berlapis emas. Mana mungkin ini waliullah? Saya disuruh belajar di Kiai Abdullah. Saya ingin mencari guru yang lebih zuhud lagi, malah ketemunya pakai kereta kijang kencana. Masih penasaran, akhirnya nanya, Bapak Abdullah? Iya. Kamu dari Syam ya? Iya betul. Saya mau belajar di sini. Oke. Dia masuk ke rumah, di dalamnya pelayannya perempuan cantik-cantik semua. Ini wali dana Oke, tapi dia penasaran, saya mau belajar gini. Dia bilang, saya nggak ada waktu karena saya sibuk mendampingi raja yang perlu banyak nasihat dari saya. Tapi kamu pulang lagi aja lah, tolong sampaikan pesan kepada gurumu ya. Itu otak jangan mikiri dunia saja.
Ini cerita. Akhirnya dia pun kembali ke guru yang lama, lanjutkan di situ aja, udah kamu temanya di situ aja. Dia kembali, si mursyid yang di pinggir sungai ini nanya, gimana pulang lagi? Nggak bisa, nanti sibuk. Ya udah sini aja. Dia pesan apa? Enggak, jangan bohong. Enggak. Akhirnya dipaksa bilang juga bahwa pesan kalimatnya tolong sampaikan kepada Pak Yai, katanya otak jangan mikirin dunia terus. Dia langsung menangis, dia sadar ketika akan membuang jala sesugunan bae ayam emas. Masih mengharap-harap juga namanya harta itu. Ternyata itulah persoalannya. Ini Anda bisa zuhud dari tangan dan kantong Anda keluarkan, tapi tetap tinggal di dalam hatimu sendiri. Oke, wes paham? Ya wes belanda ya, makanya hati-hatilah. Ya udah, makanya sudah kita begitu fenomena macam itu. Jadi jangan berikan adjustment kepada siapapun dengan pandangan selayang pandang. Paham nggak? Perlu waktu lama Anda bisa menilai seseorang. Jangan hanya ceramahnya hebat langsung mengaguminya, ntar dulu. Betul enggak? Bisa saja dia ceramahnya hebat, istrimu adalah titipan Allah yang harus dicintai, disayang, dilindungi, dimanjakan, dibahagiakan. Ya Allah, hebat banget. Begitu diteliti rumahnya lagi nampaknya rabine. Akan terjadi. Ada lagi mukul istrinya, namparin istrinya. Iya, itulah. Jadi terlalu banyak sekali kita ini ucapan dan perbuatan yang berbeda. Paham? Sekalipun ucapannya bagus, perbuatannya bagus, belum tentu hatinya bagus. Betul nggak? Banyak orang yang sopan, santun, rendah hati, bahasa kalau mau inggih puniko, monggo dipun, kalau nuju ke pakai jempol, kok ramah banget gitu, santun banget. Tapi ternyata sama istrinya bentak-bentak terus, disentak-sentak kayak koplok misalnya. Apa nggak terbalik? Sebenarnya yang kau santun, kau hormati istrimu, orang yang paling banyak berkorban untuk dirimu itu, bukan orang lain dong. Betul nggak? Ya goblok kenemenan sih nama. Iya itulah kira-kira seperti itu. Ya Allah ya Rabbi.